kelihatan ya. Oke, terima kasih. Wah, ini sudah cukup banyak ya. Ada 29 orang. Ada Pak Rohman Sah Assalamualaikum nih. Pak Mana Dokter, dia Rohman maaf Sah ya? agak sinyalnya agak lemot. Ya dulu aja kawan. Baik. Baik, terima kasih Pak Dian. Tadi kita di awal sudah bicara-bicara ya. Nah, sekarang saya ingin juga langsung prakteknya. Ya, tadi saya tuliskan practice make perfect gitu ya. Jadi praktek itu akan membuat kita itu lebih sempurna. Nah, kita mau tanya nih, Pak Dian sudah ngajukan judul belum nih? Belum Pak Dokter. Ya udah nggak apa-apa. Masih menimbang ini. Nah, ya nimbang boleh tapi jangan lama. Langsung Oke, S2. tapi nanti yang lain juga ya, jangan cuma Pak Dian aja ya. Tapi nggak boleh dari Pak Dian dulu lah, karena yang open kamera. Saya mau tanya Pak Dian. Pak Dian coba sebutkan apa yang mau diteliti. Nanti boleh milih satu aja. Sebenarnya kalau yang penting ngajukan dulu, ya 3 lah ya. Nanti biar tahu. Tapi saya pengen tahu sebenarnya cara menelitinya itu bagaimana gitu. Silakan Pak Dian. Saya tuh kepikiran 2 judul Pak Dokter. Satu emang yang dulu di semester 2 ya. Semester 1 sama Dokter Dalina. Dokter Dalina itu tentang buat SOTA kan waktu itu. Saya kepikiran mendalami penelitian saya di S1 tentang pendidikan karakter. Cuman itu fokus ke siswa gitu ya, dengan kurikulum. Nah, kemarin ketika diskusi dengan Bu Hajah Dalina itu sempat kita menyinggung tentang generasi Z dengan karakternya yang berbeda dengan kita generasi kolonial dengan karakter kita dulu gitu ya. Nah, sempat terpikirkan karena proses pendidikan itu sistematis gitu ya, dari atas ke bawah gitu kan. Makanya saya sempat terpikirkan bagaimana guru dengan kelahiran generasi Z dengan karakter yang terlihat secara kasat mata meskipun belum ada pendalaman dia seperti itu, imbasnya ke siswa seperti apa untuk menghadapi fenomena yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sempat terpikir, cuman judulnya belum ada yang ngeklik nih untuk yang kedua ini. Kalau yang peserta yang pertama udah ada sih kalau judul yang pertama. Internalisasi pendidikan agama Islam dalam bentuk karakter siswa itu sih kalau yang judul yang pertama. Belum ngeklik itu judulnya. Ya, oke. Sebenarnya mudah sih dan itu dua-duanya bagus gitu ya. Walaupun kalau yang pertama tadi yang pendidikan karakter siswa, pendidikan karakter siswa gitu ya. Apa tadi yang pertama itu? Internalisasi pendidikan agama Islam dalam bentuk karakter siswa. Oke. Itu ya internalisasi kan berarti penanaman nilai-nilai ya. Itu sebenarnya ya lebih ke arah strategi dan juga guru serta lembaga gitu ya. Itu sebenarnya cukup bagus gitu ya. Nah, itu berarti dia sebenarnya proses itu penelitian proses gitu ya. Jadi proses yang mungkin bisa jadi proses gitu ya. Artinya dia sudah berlaku di beberapa lembaga. Nah, nanti lembaganya gitu ya. Jadi misalnya lembaga tertentu gitu ya. Misalnya nih yang saya lihat di sini ya, misalnya MTS Sirajul Atfal misalnya. Bagaimana internalisasinya? Kan sebenarnya kelihatan tuh baca Al-Qur'an pagi, baca zikir gitu. Tapi nah itu sebenarnya cukup bagus gitu ya. Cuman perlu ada tambahan. Jadi kalau hanya itu kan sama juga dengan hanya memotret dari kegiatan yang ada di lembaga tertentu. Betul ya. Iya kan, jadi harus ada lanjutannya. Dia nggak base masalah, tapi sebenarnya masih bisa. Artinya bisa seharusnya kalau itu bisa 2 madrasah tuh, bisa 2 sekolah. Jadi dibandingkan gitu ya. Betul ya. Ya, karena tadi internalisasi nilai karakter Islam di sekolah ini kan udah berarti kita tahu ternyata di MTS Sirajul Atfal itu ini di MTS yang lainnya tuh begini, di SMP seperti ini. Tapi harusnya ada yang lainnya. Nah, sebenarnya yang bagus itu bukan internet tapi ini hambatannya. Nanti fokus kepada hambatannya apa nih? Oh, iya. Nah, atau mungkin bisa hambatan atau kalau di S2 itu biasanya evaluasi. Dari program yang berjalan gitu ya? Dari program yang berjalan. Itu nanti ke penelitian tadi kebijakan. Oh ya, gitu betul ya? Iya, penelitian, evaluasi, dan kebijakan. Jadi tadi yang internalisasi itu sama dengan implementasi, sama dengan juga aplikasi gitu ya, sama juga dengan strategi. Artinya kalau saya sih itu S1.
S1 gitu. Kenapa? Karena ya udah dia motret aja. Walaupun kalau S1 motretnya belum tentu benar gitu ya. Ya misalnya motretnya kalau di sekolahan motretnya dia dari sebelah kiri gitu. Kelihatannya anaknya banyak gitu ya. Atau pas dipotret itu ternyata yang kelihatannya lagi ngantuk gitu kan ya. Nah itu jadi motretnya sebenarnya sih kalau motretnya itu benar itu juga sudah sebenarnya udah bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kadang perlu adanya tambahan lah, mungkin kayak evaluasi itu. Kalau evaluasi itu dia biasanya apa ya, lebih ada manfaatnya. Iya kan, lebih ada manfaatnya. Kenapa sih? Misalnya nih di SMA tertentu, misalnya di SMA tertentu itu anak-anak suruh taburus sobah gitu ya, suruh upacara kok males-malesan banget sih. Kenapa sih gitu ya? Ya, suruh misalnya itu ngaji gitu. Kenapa sih males-malesan gitu ya? Oh, gurunya juga kadang-kadang mungkin ya ada satu dua gitu. Itu sebenarnya bisa, cuman saran saya lebih ke arah bisa ke evaluasi atau juga bisa ke arah ya perlu apa tantangannya ya standar banget pakai SWOT walaupun nggak rekomendasi ya pakai SWOT ya. Ini tahu lah tantangannya dan cari solusinya gitu. Sebenarnya itu sih penelitian. Jadi bukan hanya mendekan, bukan menarasikan. Ada karena kita sebenarnya levelnya itu adalah mengembangkan. Ya, misalnya pengembangan partisipasi siswa dalam internalisasi gitu. Itu ke siswa berarti. Ya, atau mungkin guru bisa juga gitu. Jadi ada kata-kata development-nya lah gitu. Nah, itu yang pertama. Terus tadi kalau yang kedua, ini sebenarnya itu di penelitian itu kayak gimana tahapannya gitu kan ya. Nah, yang kedua tadi tentang apa? Yang rencananya itu tadi tentang generasi Z ya. Generasi Z ya betul. Ya, benar. Ini menarik. Ini bisa dua sebenarnya penelitiannya itu. Bisa siswanya yang menjadi objeknya atau gurunya. Gurunya itu misalnya kita mau melihat ini guru itu sudah siap belum sih keilmuannya atau mungkin strateginya atau mungkin psikologinya terhadap anak yang generasi Z ini gitu. Atau mungkin tadi bener nggak sih atau kan gini generasi Z itu kan sebenarnya juga teori gitu ya, nggak semuanya juga gitu ya. Generasi Z mohon maaf mungkin yang di Bogor ya beda dengan yang di Jakarta, yang di KL gitu ya dan yang lainnya gitu. Itu juga sebenarnya itu kebetulan dan itu kan juga teori psikologi gitu juga nggak terjebak juga gitu ya, nggak terjebak. Generasi kolonial juga nggak semua buruk juga, bahkan baik. Nah ini buktinya ada Padian gitu ya. Saya juga generasi 79 juga kan nggak semuanya juga gitu. Ya bukan generasi kolonial sih, generasi pada masa kolonialisme lah gitu ya. Karena generasi kolonial itu biasanya kalau duduk juga tangannya di atas meja gitu ya, kalem gitu ya, nggak lari-lari gitu ya. Nah, itu sebenarnya menarik walaupun dia perlu agak panjang gitu. Tapi kalau menurut saya lebih baik 2 judul itu aja nggak apa-apa, ajukan aja untuk verifikasi judul sehingga nanti akan diarahkan kok. Jadi kalau dosen itu biasanya bukan mematahkan tetapi mengarahkan. Jadi mengarahkan, oke, Anda penelitiannya ini, Anda menguasai kuantitatif, oke, silakan lanjut kuantitatif, gitu ya. Atau mungkin Anda tidak menguasai kuantitatif, tapi ingin belajar kuantitatif, ya udah, ayo, silakan, nggak apa-apa, gitu kan. Atau mungkin, wah saya kayaknya ini aja deh, Ustaz. Nah, itu kita sesuaikan. Oke, terima kasih Pak Dian. Kita kasih kesempatan yang lain. Gitu. Silakan yang mau berkomentar, Ustaz Ahmad Sanusi mungkin. Oh, Ustazah ya, Ibu. Waktu kita masih panjang, masih 3 ya. Ibu Aminah siapa nih ya, silakan langsung aja. Boleh open mic please, open your mic. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Dr. Misno. Jadi untuk judul ya Pak, saya ada tertarik menganalisa karakter atau bakat dari siswa atau santri untuk mengarahkannya nanti menjadi model cara atau metode mereka menghafalnya dapatnya apa gitu. Cuma saya belum dapat kata-kata judulnya seperti apa. Jadi mungkin rencananya seperti saya membuat dulu survei ataupun angket. Jadi untuk mengetahui bakat si santri ini seperti dia bakatnya lebih ke visual kah, apakah auditori atau dia bakatnya seperti apa, apakah kinestetis atau seperti apa, untuk mengarahkan nanti metode menghafal yang tepat untuk anak ini. Nah itu kira-kira untuk apa kata-kata yang bisa dihubungkan dengan teori tadi gimana Pak ya? Saya belum begitu dapat gitu Pak.
Ya, oke, terima kasih Bu Aminah ya. Jadi permasalahannya itu kan sebenarnya ingin ya kita sebut saja agar siswa itu dalam hafalan Al-Qur'an itu bisa optimal, ya kan ya. Ya, jadi mengoptimalkan dari hafalan Al-Qur'an siswa. Ya, kita sebagai siswa lah ya, peserta didik. Nah, kemudian salah satu dari mungkin variabel yang akan diberi itu adalah dari sisi cara belajar siswa ya, atau teknik belajar siswa, apakah tadi visual atau auditori gitu ya, atau mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan gitu ya, sudah kelihatan dalam artian itu permasalahan utama itu adalah hafalan Al-Qur'an. Walaupun ini sebenarnya kalau mau di satu tempat lembaga tertentu sebaiknya itu memang ada backgroundnya yang memang menunjukkan bahwa hafalan kan gini, masalah itu ada dua, ada positif, ada negatif. Masalah yang negatif itu adalah ketika hafalan Al-Qur'annya itu kurang, susah ngapalnya gitu ya. Ada juga yang positif, oh hafal Al-Qur'an itu bagus, ternyata di pesantren Alif Bata itu ternyata hafalannya itu rata-rata 30 juz nih gitu ya. Pasti sebenarnya yang terbelakangi gitu ya. Nah, dari situ kemudian bisa menggunakan penelitiannya itu kuantitatif ataupun kualitatif. Ya, misalnya kalau kuantitatif itu biasa variabelnya itu minimal itu ya 2 lah atau 3 gitu ya. Misalnya pengaruh cara belajar berarti dia siswa ya, pengaruh cara belajar ya, kemudian juga dan metode belajar ya terhadap misalnya jumlah hafalan siswa. Nah, itu ini ya. Atau tadi bisa juga ada interveningnya juga bisa, misalnya pengaruh cara belajar siswa dan ya cara mengajar guru, metode belajar guru ataupun ya cara belajar guru melalui misalnya modul atau buku gitu ya, atau mungkin melalui ya, misalnya itu lingkungan atau tempat belajar bisa juga gitu ya, terhadap tadi tingkat hafalannya gitu. Nah, tadi sama dengan juga Pak Dian juga, baca minimal itu kalau bisa 3-5 jurnal dulu ya yang terkait dengan itu. Jadi masalah Y-nya, variabel Y-nya itu adalah hafalan atau jumlah hafalan dari siswa. Sebenarnya nanti kalau agak lebih rumit sedikit, bukan jumlah hafalan tapi progres dari hafalan santri ya, progres dari hafalan santri. Jadi kalau namanya variabel Y-nya itu hanya jumlah hafalan, berarti kan gampang tuh 30, 29, 28 dan seterusnya ke bawah gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari mungkin hasil rapotnya dan sebagainya. Nilai juga bisa, tapi kalau progres itu dia agak lebih rumit tapi lebih bagus. Progres itu artinya, oh ternyata dia dari misalnya nih kelas 10 sampai kelas 11 ternyata rendah sekali nih gitu ya. Tapi ketika kelas 11 sampai kelas 12 tuh dia penelitiannya cepet nih. Oh ternyata ini metodenya ini ternyata gitu. Itu bisa juga. Jadi saran saya sih ya mau kuantitatif atau kualitatif, tapi tadi baru satu yang ditemukan, variabel X-nya itu adalah cara belajar siswa. Oh ya, cara belajar siswa itu dia dipetakan dulu ya. Kemudian setelah itu baru prestasi atau hasil ataupun jumlah hafalan siswa itu. Ya, tadi kalau progres peningkatan bisa juga. Nanti motivasi ada juga, keluarga ada juga. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama saran saya itu harus pertama tadi pastikan masalahnya itu memang ada gitu di situ hafalannya baik positif atau negatif. Setelah itu baru nanti memang ini nih pokoknya intinya itu agar hafalan dari siswa itu semakin meningkat dan tercapai. Bagaimana caranya? Itu udah banyak banget penelitiannya, gampang. Apalagi kalau kuantitatif, harusnya itu 3 bulan selesai tuh. Jadi sekarang untuk Ibu Aminah, kumpulkan 3-5 jurnal atau tesis, ambil semua di internet yang bentuknya PDF, pelajari variabel-variabelnya, kuasai metodenya, 3 bulan selesai tuh tesis. Yakin gitu ya. Itu pakai kuantitatif itu mudah. Ya, itu mudah ya. Nah, jadi kalau untuk mengukur tadi misalnya cara belajarnya, ya bisa, itu kan dengan kuesioner juga bisa tuh, banyak komponennya untuk melihat apakah seorang siswa itu auditori atau itu sudah ada. Gunakan kalau untuk itu karena dia bukan yang utama diteliti, gunakannya sudah punya orang.
ya untuk mengukur apakah seorang nanti baru dipilah oh ini kelompok A itu alif itu adalah audisi, yang B adalah visual misalnya. Nah, itu baru nanti penggunaan metodenya itu di bagian. Itu banyak sekali tentang jurnalnya itu. Nanti dicari di moralres.kemendag.or.id, bisa juga nanti cari di portal Garuda, bisa juga di Google Scholar, bisa juga di ResearchGate, bisa juga di Akademia, bisa juga di Sinta juga ada. Ketik aja lah, banyak gitu ya, banyak sekali. Oke, terima kasih ya Ibu Amina ya. Ditunggu nih nanti laporannya untuk yang 3 itu. Baik, terima kasih Pak. Oke ya, nanti tambah satu lagi, jadi masalah itu bisa nanti untuk verifikasi judul mudah lah ya, nanti boleh WA ke saya juga. Ya, terima kasih. Ada Pak Ustadz yang udah standby dari tadi nih, Masya Allah luar biasa ya, Ustadz Ahmad Sanusi. Tadi ada yang ini juga Pak Ustadz Khudri ya, Ustadz Ahmad Sanusi dulu baru Ustadz Khudri ya. Silakan Ustadz Ahmad Sanusi. Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kemarin ketika ada surat pemberitahuan untuk mengajukan judul, sebenarnya saya belum punya judul Pak. Masih bingung. Kayak ini dong, siapa? Iwan Fals dong, belum ada judul. Cuma di penanganan pendengar saya, kalau menganalisis bisa nggak Pak, kalau di jurusan PA ini menganalisis kurikulum? Ya, bisa. Evaluasi itu. Saya ada rencananya itu analisis kurikulum muadalah dalam pendidikan di pondok pesantren. Iya, bisa. Jadi kan sekarang banyak ada kurikulum baru nih, kurikulum muadalah gitu kan ya, untuk sekolah-sekolah ini yang di Salafiyah atau di modern ya kan sudah ada otonomi kurikulum sendiri. Ya, saya ingin menganalisis kurikulum muadalahnya itu gimana Pak menurut Bapak? Ya, terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad Sanusi ya. Yang pertama bahwa judul itu sebenarnya di akhir ya, sehingga verifikasi judul itu sebenarnya hanya untuk awal, untuk memastikan bahwa topiknya akan diteliti. Sehingga yang paling penting itu adalah tema dan topik. Sementara judul itu nanti sampai ujian munaqosyah pun itu bisa saja diganti. Ya, tetapi topik dengan temanya itu tidak berubah. Ya, sehingga verifikasi judul ini ya fokus sudah buat judul aja, nah, gitu ya. Tadi Pak Dian, kemudian Ibu Amina juga gitu. Sekarang Pak Ustadz Ahmad Sanusi ya, judulnya mudah. Kita buat saja tulis judul dulu sementara gitu ya. Jadi kurikulum adalah. Ya kalau pakai analisis juga nggak apa-apa, sementara nanti dihilangkan juga nggak apa-apa. Analisis kurikulum adalah pesantren alif dan ba. Kalau bisa pesantrennya minimal 2 lah ya, 2 atau bisa lebih bagus juga gitu. Ya, jadi di situ dianalisis tentang bagaimana kurikulum muadalah ini dari sisi. Nah nanti berarti Ustadz Ahmad Sanusi itu harus menguasai teori tentang kurikulum, gitu ya, teori-teori tentang kurikulum itu dikembangkan bagaimana kurikulum, spesifiknya kurikulum pendidikan agama Islam, kemudian ada spesifik lagi kurikulum muadalahnya itu. Nah, itu ya. Jadi ambil 2 pesantren. Sebenarnya sih 1 pesantren juga kalau di ini kan juga ya masih agak-agak toleransi lah kalau di Sirajul Falah ini insya Allah ya. Tapi kalau menurut saya 2 lah biar ada tantangan juga gitu ya. 2 pesantren. Usahakan juga kalau bisa cari pesantren tadi yang memang ya bukan bagus sih ya. Tapi justru yang memang yang punya masalah gitu. Maksudnya punya masalah itu menarik teliti, sehingga nanti di background atau ketika pasti ya oleh penguji itu pasti akan ditanya, kenapa Anda meneliti di lembaga ini? Nah ya, ketika meneliti di lembaga ini, maka jawaban itu 2, bisa positif bisa negatif ya. Maksudnya itu bisa negatif itu bahwa kan di lembaga ini kualitasnya masih kurang sehingga perlu ditingkatkan, itu yang negatif ya. Kalau yang positif karena pondok ini, pesantren ini, lembaga ini bagus, internasional gitu, sehingga kenapa sih kok bisa internasional seperti itu? Nah, itu juga masalah yang positif. Ya, masalah gitu ya. Nah, jadi boleh untuk analisis untuk kurikulum muadalah. Nanti lebih spesifiknya kurikulumnya kalau menurut saya itu adalah di mata pelajaran sebenarnya, nggak sampai ke metodologinya.
Jadi analisis dari kurikulum muadalah atau mata pelajaran yang ada di kurikulum muadalah itu di Pondok Pesantren Alif dan Ba. Itu sementara itu dulu judul itu dulu aja nggak apa-apa, gitu ya. Itu dulu nggak apa-apa gitu. Baru nanti kita nanti akan diarahkan insya Allah, gitu ya. Nah tugasnya juga sama. Jadi dari jurnal atau tesis ya disertasi juga boleh terkait dengan pertama adalah tesis kurikulum. Sebenarnya lebih tepatnya itu evaluasi kurikulum gitu ya. Evaluasi kurikulum pertama, yang kedua evaluasi kurikulum muadalah sudah ada atau belum. Ya, bisa evaluasi, bisa analisis, bisa kritik ya, atau bisa mungkin pengembangan dari kurikulum muadalah itu. Nah, gitu ya. Oke, bisa lah. Saya yakin pekan depan saya tanya nih. Mudah-mudahan sudah ada jurnalnya. Kalau nggak tahu nanti boleh tanya ke saya bagaimana cara mendapatkan jurnalnya. Baik Pak, atur nuhun Pak pencerahannya Pak. Kami Wilujeng Pak Ustaz. Mangga kita ke Pak Hudri dulu, Pak masih ada. Pak Kang Tarmo juga udah siap nih kayaknya nih. Ustaz Hudri dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Wabarakatuh. Gimana Pak Hudri, sehat? Alhamdulillah ini alhamdulillah tadi saya menyimak mungkin hanya beberapa Pak Dokter ya dari rekan-rekan, alhamdulillah cukup menarik. Nah ini terkait masalah judul mungkin sama dengan rekan-rekan Pak ya. Ini agak kesulitan. Cuman ini saya mau bertanya masalah judul Pak Dokter ini. Iya boleh. Untuk pengajuan judul hanya judulnya saja, apa mungkin ada outline-nya, apa gimana itu Pak? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua untuk masalah judul, apakah karena kita ini di bidangnya pendidikan agama gitu ya, apakah kita bisa mengambil yang umum gitu untuk judul terkait dengan judul Pak? Itu untuk sementara aja Pak. Nah ini gimana Pak pendapatnya menurut Pak Dokter? Ya, baik. Terima kasih Pak Hudri. Yang pertama, bahwa memang yang dituntut sekarang itu yang dikirimkan atau nanti formatnya itu memang ya judul gitu ya, judul dulu gitu ya. Kemudian, tetapi kalau dalam judul kan pasti ada alasannya. Nah, kayaknya kalau nggak salah nanti, saya kemarin lupa tuh, jadi kalau alasannya itu ya kenapa memilih judul ini, itu saja. Walaupun itu biasa nanti kayaknya sih apakah, kalau menurut saya sih lebih bagus pakai PowerPoint, walaupun cuma 3 atau 5 gitu ya. 3 lah ya, 3 slide menunjukkan misalnya tadi Ustaz Sanusi, saya mau meneliti tentang kurikulum muadalah. Pertanyaannya, kenapa Anda ingin melakukan penelitian ini? Ya karena ini itu banyak diberlakukan di kampus di pesantren Salafiyah dan ini belum tentu bagus atau mungkin bagus sebagainya sehingga menarik untuk diteliti dan kebetulan ini masih baru ya. Nah itu kayaknya sih secara lisan, tapi kalau ditambah dengan visual tadi pakai PowerPoint ya 3 atau 5 slide itu akan lebih bagus lagi. Jadi judul aja dulu, itu yang pertama ya. Judul dulu. Tapi kan di otak itu kalau ngomong judul ya pasti kan udah mikir, oh saya mau meneliti mau ini pasti udah tahu juga gitu ya. Nah 3 slide biasanya udah cukup. Kadang malah nggak pakai slide juga nggak apa-apa sih. Yang penting oke, Anda mau meneliti ini, pastikan ini kayaknya fokusnya ke sini. Itu baru versi nanti kan ada lagi ujian proposal lagi, tenang aja gitu ya, nggak usah khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi umum. Kita nggak ada dikotomi nih sebenarnya nih, umumnya maksudnya seperti apa Pak Hudri? Mau meneliti tentang apa nih contohnya? Ini saya waktu itu kalau nggak salah memang pernah Pak yang menyampaikan ke Pak Dokter gitu ya. Juga saya nggak berubah judul itu ya. Saya udah buat judul mungkin yang pertama kan masalah peningkatan profesionalis guru ya. Kegiatan IHT dan budaya organisasi sekolah itu metodenya adalah kuantitatif di swasta Pak ya di Kecamatan Sukaraja. Nah itu karena kita lihat di zaman sekarang dunia pendidikan itu lagi ya mungkin booming Pak ya untuk kegiatan diklat dan sebagainya. Nah ya, ini betul. saya jadi ingin meneliti sejauh mana gitu ya kalau seperti itu. Kalau seperti itu Pak Hudri, berarti ya tinggal diarahkan saja karena prodi kita pendidikan agama Islam. Saran saya tinggal diinikan saja ke guru
di MTS, Aliyah gitu. Walaupun sebenarnya guru PAI yang di SMK juga bisa gitu. Jadi biar kita ada kontribusinya lah untuk umat Islam gitu ya. Kalau guru-guru yang lain juga mereka udah diteliti sama mereka juga masing-masing gitu. Jadi bagus tadi peningkatan profesionalisme guru, misalnya MTS se-Kecamatan Sukaraja melalui training ini itu udah cukup, udah bagus itu. Levelnya udah cukup tinggi karena dia ada semacam R&D ya, ada semacam eksperimen research and development. Jadi pengembangannya itu ya melalui trainingnya gitu ya. Trainingnya udah dilaksanakan atau belum? Belum. Kalau sudah berarti nanti kan evaluasi ya. Kalau belum berarti tadi development tuh. Jadi dia kayak eksperimen gitu. Jadi dibuat, kemudian pengetahuannya itu mereka meningkat nggak sih profesionalismenya gitu. Nanti profesionalisme juga dirincikan lagi. Ya jadi bukan profesional kan banyak banget tuh. Jadi lebih spesifik. Gitu. Tadi kalau ada pakai pengaruh udah terjadi sih sebenarnya. Jadi kita meneliti guru MTS, guru MI, guru Aliyah, atau guru PAI yang ada di SMK atau SMA yang pernah mengikuti pelatihan itu, apakah profesionalismenya mereka itu meningkat atau tidak. Berarti sebelumnya juga harus ada record sebelumnya, sebelum mengikuti pelatihan itu. Udah cukup, udah bagus itu. Udah bagus gitu ya. Nanti mungkin kalau mau tambahin ya variasi aja di MTS ini, di MI ini, di Aliyah ini. Jadi ada 3 judul tuh yang diajukan. Gitu. Kalau menurut saya sih konsisten aja sih, istiqomah aja. Sebenarnya 1 atau 2 judul asal yakin dan itu bisa diterima ya udah itu aja diajukan. Nah, gitu ya. Jadi yang 2, 3 itu untuk cadangan aja sebenarnya. Gitu ya. Oke, siap Pak Fadri. Terima kasih ya. Ditunggu ininya. Sama juga Pak. Satu lagi. Ya, tadi jangan lupa sama juga dengan yang lainnya. Ini tugas untuk semuanya, challenge ya Bu Yeni juga ya. Kumpulkan ya 5 lah kalau bisa jurnal terkait dengan topik yang akan kita buat tesis. Nah, nanti dibuat kolomnya itu nama peneliti, kemudian tahunnya, kemudian masalah yang diteliti, yang paling penting adalah metode penelitian yang digunakan, kemudian kesimpulannya, plus nanti di ujung itu perbedaan dengan penelitian yang akan kami lakukan. Itu udah masuk tuh ke bab 2 tuh, udah lumayan itu. Nanti masuk ke bab 2. Oke, silakan Pak Fadri, satu lagi. Pak, untuk pengajuan judul tadi 3 Pak ya yang di maksimal ya. Seumpamanya saya cenderung ke judul ini ya, tapi ketika lembaga atau dari SIFA menunjuk judul yang tidak sesuai itu bagaimana Pak ya? Umpamanya dari 3 judul saya milih ini, ternyata yang disarankan oleh dari yayasan atau lembaga SIFA berbeda gitu, gimana Pak? Apakah kita tetap ingin mempertahankan judul yang kita ambil apa ngikuti yang di SIFA Pak? Ya, insya Allah sih kalau kami di SIFA Bogor itu tidak pernah memaksakan ya, dan juga semuanya ada mahasiswa. Jadi kayaknya nggak ada tuh dipaksa harus milih A gitu ya. Kamu nggak boleh milih B gitu. Selama argumentasinya itu logis, sistematis dan empiris itu pasti diterima. Gitu ya, dan nggak pernah tuh kamu harus meneliti ini kayak S1 aja dipaksa gitu ya. Nah kadang mohon maaf nih, kadang ada juga S1 yang S2 itu kadang terlalu ini, mohon maaf sekali nih ya, kadang suka dalam tanda petik itu suka sombong gitu, bukan sombong sih, sombong tapi nggak tahu gitu, kekeh bilang mau meneliti ini padahal itu bukan pertama kadang ada bukan ranahnya gitu ya. Yang kedua itu ini nggak cocok untuk diteliti, susah, kamu itu akan Anda itu akan repot sendiri gitu. Mendingan tadi misalnya satu kecamatan Pak Putri bagus sih sebenarnya, tapi satu kecamatan ambil paling banyak 5 sekolah aja itu udah banyak tuh. 2 sekolah juga udah boleh S2 itu gitu. Gitu. Jadi insya Allah nggak pernah ada untuk istilahnya itu dipaksa untuk milih dari lembaga atau peneliti. Ya lebih sebenarnya diarahkan. Sampaikan jadi saya akan meneliti ini, tinggal nanti diarahkan untuk ya udah Bapak meneliti ini tapi fokusnya mungkin lebih dipertajam di sini. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dokter atas saran. Oke, sangat tunggu ya secepatnya nih. Silakan tadi yang mau ini, yang mau komentar lagi Bu Yeni atau Pak siapa tadi ya? Pak Muradi. Pak, boleh Pak bertanya?
Oke, silakan ya, nanti langsung lanjut lagi. Silakan Bu Yani. Oh iya, ini Pak yang pertama, pertanyaan pertama. Kalau penelitian itu berarti kita kayak misalnya boleh hanya memilih 3 sekolah atau 4 sekolah gitu ya Pak. Walaupun misalkan di judul kita misalkan tulisannya se-Kabupaten Bogor atau sekecamatan Cibinong Selatan misalnya gitu Pak. Itu pertanyaan pertama. Ya betul. Satu-satu dulu biar nggak lupa. Saya suka lupa. Ya betul, boleh, tetapi harus menggunakan teknik sampling yang benar. Jadi nggak ditanya, Bu, ya ini kenapa milih sekolah ini? Ya itu saudara saya, Bu, saudara saya, Pak, agak boleh. Itu dekat dengan rumah saya, Pak, nggak boleh ya. Jadi harus saya memilih sekolah ini karena argumentasinya adalah A, B, C, D. Terutama nanti misalnya ada 10 sekolah, misalnya satu sekolah, oh ternyata sekolah ini klasternya itu ini ketemu. Jadi pakai teknik sampling yang bisa jawabkan dan boleh gitu ya. Yang kedua Yang kedua nih Pak, mau konsultasi judul ya, kan saya mau bingung ya, apakah memang harus ada hubungannya dengan apa sih pendidikan keagamaan atau enggak, saya masih bingung. Saya sih ada 2 judul. Yang pertama itu pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap karakter religius peserta didik SMP swasta bla 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 gitu. Nah, yang kedua pengaruh manajemen kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi kepala sekolah terhadap kinerja pendidik SMP bla 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 gitu Pak. Iya, ini sama dengan Pak Fitri tadi ya. Sudah merasa untuk ke dalam tesis atau masih belum ya Pak, saya bingung. Ya, tadi sebenarnya karena kita pendidikan agama Islam, sebenarnya sama dengan Pak Kudri juga. Jadi saya sarankan sih ke MTS atau aliyah gitu ya. Kalau dia leadership, jadi kita lebih kepada leadershipnya kepala madrasah ya, atau kepala sekolah Islam juga sebenarnya. Karena kalau sekolah umum juga nanti sudah dipegang sama orang lain. Kalau sekolah umum pasti diambil sama ilmu pendidikan. Jadi kita fokus ke minimalnya itu adalah lembaganya. Minimalnya ya. Kalau seandainya kayak model sekolah Islam, sekolah-sekolah Islam Pak, kayak Islam terpadu atau Islam boleh. Pak, boleh. Iya, boleh. Ya itu kan sekolah Islam juga gitu ya. Ya sekolah Islam juga gitu ya. Nah, itu minimalnya ya, minimalnya. Nah, ada di level agak tinggi sedikit sebenarnya itu menganalisisnya itu dengan prophetic leadership. Jadi harus dimasukkan itu. Ya, jadi kepemimpinan nabawi gitu ya, yang sidik, amanah, fatonah, tablik itu boleh dimasukkan di kontennya. Jadi boleh ya, pengaruh mulai dari itu kan. Sebenarnya masalah utama itu kan profesionalisme guru kan ya. Ya kan? Jadi profesionalisme guru apakah dipengaruhi oleh kepala sekolah? Itu udah banyak banget sih sebenarnya itu. Nanti dicari yang mungkin di profesionalisme gurunya itu yang kurang kalau bisa. Jadi jangan sekolah yang mungkin bisa dibandingkan ya, ada sekolah yang elit gitu ya, ada sekolah sedikit ekonomi sulit gitu ya. Nah, jadi bisa perbandingan juga gitu. Jadi jangan hanya yang elit saja. Kalau bagusnya ada profesional, walaupun bisa juga gitu ya. Jadi agak inilah kita biar agak mengangkat juga pendidikan agama Islam, terutama lembaga pendidikan agama Islamnya. Sebenarnya kalau mau dibandingkan juga boleh. Satu pendidikan agama Islam, satu umum, itu boleh juga sebenarnya. Tapi ini sebenarnya kan Ibu masalah utamanya kan profesionalisme guru. Jadi gurunya itu kalau bisa ya guru SDIT, SMPIT, SMAIT, SMKIT, madrasah, pesantren. Sebenarnya pesantren juga bisa gitu ya. Bisa jadi ini banyak juga penelitian tentang kiai itu sangat banyak tuh, kepemimpinan kiai atau mungkin kepemimpinan kepala madrasah yang ada di lingkungan pesantren. Nah, mungkin tambahannya itu tadi variabelnya kalau mau lebih banyak itu variabel bisa ditambahkan. Jadi variabel yang memengaruhi profesionalisme guru itu apa saja? Kan banyak tuh gitu ya, cari yang orang lain itu belum banyak dikaji dan secara fenomena itu memang terjadi. Nah, gitu ya. Oke, itu ya. Jadi udah bagus, tinggal diganti sekolahannya dengan tadi sebenarnya kan bukan, tapi bukan sekolahnya boleh diganti, tapi yang utama itu gurunya, karena yang dikaji itu tentang profesionalisme gurunya. Nah, gitu ya.
Nah, itu jadi nanti gampang lah. Berarti sekarang udah ajukan dulu aja, nanti akan diarahkan semuanya. Insya Allah dosen-dosen di sini bager-bager insya Allah. Ya. Oke, terima kasih Bu Yeni ya. Nanti boleh di WA lagi karena waktu kita terbatas. Ada Pak, ini ada yang mau tanya jadi nggak ya? Pak siapa tadi ya? Tadi presensinya silakan diisi. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya lagi? Tadi ada yang mau bertanya. Kayaknya nanti kalau terkait dengan judul nanti boleh WA ke saya, ke dosen yang lainnya juga boleh. Intinya adalah ajukan dulu saja. Setelah itu nanti akan diarahkan. Insya Allah semuanya diarahkan ya, bukan dipatahkan. Tenang aja ya. Apalagi sampai diarangkan gitu ya, tidak gitu ya. Diarahkan bukan diarangkan gitu ya. Bapak sekalian, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran atas waktunya. Mudah-mudahan ke pekan depan kita lebih spesifik. Kayaknya pekan depan insya Allah saya mau bahas tentang etika dan estetika dalam ilmu pendidikan agama Islam. Ya, terima kasih Ustadz Ali Sadikin, ya Ibu Leli Amelia juga. Mudah-mudahan tadi terkait dengan metode ini harus banyak belajar memang gitu ya, sehingga harus diulang-ulang. Jadi jangan khawatir. Saya ketika lulus S2 juga bingung, ini metode saya pakai apa ya, kok tesis saya begini amat gitu ya. Itu udah biasa lah, nggak aneh gitu ya. Jadi jalanin aja, nikmati aja gitu ya. Baik, jazakallahu khairan, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan waqafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Pak Dokter. Terima kasih Bapak. Semoga sehat.